Ini kita lagi nyari ini tunas air yang seperti ini yang harus kita berantas supaya tanaman kita menjadi kokoh dan nantinya berbuah lebat ya teman-teman. Nah ini dia, ketemu nih tunas airnya. Nih diapain ya? Nih tadi yang cabe, nih yang terong. Ini walaupun udah berbuah nih ya, tetap kita harus buang tunas airnya, harus diberantas yang seperti ini ya. Nah, kita buang-buangin nih supaya nanti makin banyak lagi nih buahnya nih. Jadi setiap pagi ini yang harus kita buang namanya tunas air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tips paling mudah untuk tanaman agar berbuah lebat dan mempunyai batang yang kokoh. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tunas air ya. Apa itu tunas air? Yaitu tunas air itu tunas yang tumbuh dari batang pohon yang pokok dengan cabang primer atau sekunder. Sebelum kita melakukan pengambilan tunas air, itu yang harus kita perhatikan pertama, tangan kita harus bersih atau gunting kita pun harus bersih supaya tanaman kita sehat dan tidak terkena hama tanaman. Ayo kita ke kebun. Jadi yang pertama saya punya tanaman ini sekarang ini cabai ya. Terutama untuk tunas air ini kita lakukan pada awal-awal masa tanam yaitu sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya ini ada di ketiak. Jadi ada batang utama, nih ya, batang utama. Nah, ini tangan kita harus bersih ya. Nah, ini nih ada di bentuk Y ya. Nah, itu harus kita buang. Jadi, kapan kita melakukannya? Ini adalah kita lakukannya terserah ya, mau pagi, siang, atau sore. Yang penting pada waktu kita melakukan pembuangan tunas air ini, tangan harus bersih dan juga harus dalam kondisi di mana sesudah kita cabut, lukanya tanaman ini cepat kering. Nah, kenapa ini harus dibuang ya teman-teman? Yang pertama, karena tunas air ini akan menyerap unsur hara penting bagi tanaman kita. Jadi akan mengurangi porsi makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, bisa menjadi tempat hama. Ya, jadi dengan adanya tunas air itu tambah rimbun, tambah banyak dan menyulitkan pada waktu saat penyemprotan karena tidak bisa terjangkau sampai ke dalam. Tujuannya apa sih dengan pengambilan tunas air ini? Yang pertama, batang utama jadi lebih kuat dan besar karena ini kan pada awal masa tanam ya, jadi belum berbuah. Jadi kita fokus supaya pembesaran batangnya dulu supaya lebih kuat dan besar. Jadi nutrisinya ini full untuk pertumbuhan batang. Yang kedua, juga tanaman cepat tumbuh. Kemudian batang utama juga akan lebih produktif. Dan untuk pengendalian OPT, organisasi pengganggu tanaman juga lebih mudah. Nah, bagi teman-teman yang menanam cabai, seperti saya ini terong juga ya, tadi untuk cabai, terong juga ini banyak ditemukan supaya berbuah lebat seperti tadi. Biasanya setiap pagi saya meriksa. Nah, ini juga ada ya. Ini namanya tunas air nih, posisinya di ketiaknya atau dari batang utama itu. Ini untuk kita supaya nanti buahnya itu cepat besar. Jadi kita memupuk itu fokus untuk ke buahnya atau ke batang utama. Walaupun sudah besar seperti ini ya, tetap kita buang. Dan jangan lupa ini kebetulan lagi panas sehingga lukanya cepat kering. Bila menggunakan gunting jangan lupa juga supaya guntingnya itu dicuci. Nah, ini
biar parenya cepat, biar terongnya ya. Kebetulan saya sedang menanam cabai, terong, dan satu lagi di rumah sedang menanam melon. Nanti kita lihat untuk yang melon. Kegiatan ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, tapi bermanfaat sekali untuk pertumbuhan tanaman agar betul-betul bisa menghasilkan buah yang lebat. Ini kebetulan bisa kita ambil buahnya supaya nanti bisa berbuah kembali. Nah, seperti ini ya, kita biasanya menemukan nih, kita buang ya. Jangan lupa tangan kita harus selalu bersih. Dan juga lukanya cepat kering karena dalam kondisi yang dalam cuaca yang panas kali ini. Nah, ini juga nih, ini yang namanya adalah tunas air ya, teman-teman. Pekerjaan ini sederhana, tapi sangat penting sekali kita lakukan untuk tanaman kita pada usia sekitar 2 minggu setelah pindah tanam, atau sekitar 2 minggu atau 3 minggu HST. Kalau waktu semai pasti ini belum muncul ya, teman-teman. Nah, ini juga tanaman melon saya yang ada di balkon. Terutama kalau melon ini dilakukan pembuangan tunas air. Ini mulai dari ruas yang paling bawah sampai dengan nomor 6, biasanya itu yang saya buang. Nah, seperti ini ya. Ini ada tunas airnya. Bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan gunting ya, teman-teman. Nah, ini udah agak besar nih. Supaya nanti pertumbuhan ke atas untuk tanaman melon ini bisa maksimal ya, teman-teman. Nah, yang ini cukup besar nih, cukup besar banget nih. Tuh, yang ini sudah tunas airnya agak besar, sehingga akan menyerap nutrisi yang cukup banyak bagi pertumbuhan melon. Apalagi melon nanti membutuhkan nutrisi yang cukup banyak dalam pembentukan buahnya. Ini biasanya hampir setiap ruas itu akan muncul untuk tunas airnya ya. Kalau untuk melon, kemudian juga untuk cabai seperti tadi saya tanaman terong. Jadi jangan ragu ini untuk dibuang ya, teman-teman, terutama yang masa-masa awal pertumbuhan tanaman. Nah, demikian ini salah satu tips dan apa manfaatnya membuang tunas air bagi tanaman kita. Apabila ada yang mempunyai tanaman tomat juga sejenis, bisa dilakukan hal seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Cece Petani Kantoran. Jangan lupa subscribe dan like video ini, juga share kepada teman-teman yang lain. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon juga masukannya untuk video-video kami selanjutnya. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.